Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Oke, jadi saya dihubungi sama Haikal ya. Ada kan Haikal? Ya, Pak. Oke, untuk mengenalkan tutorial. Jadi mungkin karena ini pertama kali, in principle apa ya? Istilahnya apa ya? Sorry. Mungkin kita diskusi atau apapun itu terserah permasalahan-permasalahan dari kalian yang kira-kira ditemui di perkuliahan sampai saat ini. Itu aja sih paling kalau jadi fleksibel saja. Silahkan kalau ada pertanyaan apapun itu bisa kita bahas di sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Rivaldi. Rivaldi ya? Ya, biasanya tipe soal yang diujianin kayak gimana ya, Pak? Sebentar ya. Kalau tahun saya mestinya tidak berubah ya. Kalaupun ujian kalian juga IC kan ya sebelumnya. Kalaupun ujian online. Di mata kuliah yang semester lalu misalkan itu IC kan ya. Tidak menjadi pilihan ganda atau isian kan ya. Kalau formatnya masih seperti itu, ya mau nggak mau ini pasti ada hitungan kan model. Model itu ya yang waktu Prof. Dedi itu ini mensintesis itu apa namanya model apa itu ada struktur ada apa itu namanya ada yang negatif feedback itu semacam itu atau mungkin soal tahun-tahun lalu kan ada yang punya HMFT mestinya punya arsip kan dari himpunan. Biasanya modelnya seperti itu. Saya nggak tahu berubahnya sedrastis apa, tapi biasanya seperti itu. Jadi tetap hitungan yang awal-awal kan ada yang namanya span, range, linearity, sensitivity, semacam itu. Itu mau nggak mau ya biasanya keluar itu info-info. Ya silakan gimana? Yang kayak karakteristik dinamis statis itu ya, Pak? Iya yang metrik-metrik dasarnya yang itu, yang span bla 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 itu. Terus itu biasanya pasti keluar. Dan itu dihadapkan dengan sistem diagram blok. Terus bagaimana dia output-nya relasinya dengan input, seperti itu. Iya, kira-kira seperti itu. Yang lain silahkan, kalau ada permasalahan apapun itu. Masih ada nggak ya biasanya? Semester 5 kan ya kali ini, itu metode pengukuran. Ya, nggak ada di sini. Nggak ada di sini.
Saya kira dulu himpunan itu punya itu Dropbox atau apa itu ada kok soalnya. Dan ya dari textbooknya si Penley itu, kalau kalian lihat kan si gambar-gambarnya itu kan dari textbook itu. Steady state. Kelihatan nggak ini? Saya kira soalnya model-modelnya seperti ini yang di textbook ini. Kalau kalian pernah menyentuh membuka textbooknya, kira-kira seperti ini soalnya. Ada diagram blok seperti ini. Entah analisis, yang maksudnya analisis itu ada gambarnya, terus pertanyaannya ada, sekian, sekian, sekian. Ataupun model yang seperti ini diberikan elemen-elemennya, terus kalian susun sintesis. Ada seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Service. Silahkan kalau ada pertanyaan lain, apapun itu ya silahkan selama perkuliahan metode pengukuran.
Nah, nggak ada masalah ini.
Oke, mungkin yang ini ya tahun lalu ya, yang 2020. Tidak banyak berubah, ya ada standarnya memang 5 soal. Soal yang pertama itu definisi. Saya kira kalian bisa, itu yang definisi itu. Bisa dibuka di bukunya. Kalau yang definisi nomor 1. Referensi, oh, oke. Mungkin bisa ini yang nomor 2. Yang pengukuran berulang flow meter. Sebentar. Pakai apa ya ini? PPT. Misalnya. Slide. Sketch. Oke, apakah ini terlihat? Lihat, Pak. Oke. Oops. Bentar. Kenapa ya? Oh, oke. Ya, ini soal-soal apa ya istilahnya? Soal-soal konsep dasar memang ya seperti ini. Si ini kan berarti kan true value-nya kan dia. Nilai benarnya. True value. Sorry, jangan pakai ini. Itu kan nilai benar. Histogram, plot suatu histogram nilai densitas probabilitas tunjukkan distribusinya normal. Ya kan, plot saja itu. Bisa diplot. Oke, nggak bisa dicoret-coret ya ini. Ini density. Si ini probabilitasnya ini. Yang ke sini adalah si hasil pengukurannya itu. Hasil pengukuran itulah ya, katakan hasil pengukuran. Ya mungkin kurang tepat, ini kurang pas ini ya. 79 ya yang terkecil. 89, 98. Suatu. Gunakan interval 0,2 kan ya. Itu berapa itu? 79. Oke. 79 kita buat.
Yang terbesar berarti 11 G78 ya katakanlah. Iya, enggak. Oh, bisa dianotir dari sini. Oke, sebentar. Oh, salah, jangan dari sini. Oke, ini lebih baik. Hasil pengukuran ini probabilitasnya. Probabilitas. Oke, ini ini terserah sebenarnya. Yang penting dia hanya minta 0,2 intervalnya. Katakanlah di sini kita set 7,8. Terus ini berarti berapa ya? 8,0 ya. 8,0, 8,2, terus 8,4, dan seterusnya sampai nanti genap dia sampai 12,2 yaitu 12,2, 12. Katakanlah seperti itu. Tinggal kita set itu. Kalau seperti ini kan kalau semoga kalian masih ingat ada namanya tepi interval kan ya istilahnya. Istilah statistiknya kan itu tepi interval itu. Berarti di sini ada yang 7,9 itu adalah tepi interval kan ya. Nah, kalian tinggal set itu. Ini bisa ngikut si 79 ini, bisa ngikut kiri atau kanan terserah. Tapi harus konsisten, kalau kiri ya kiri semua. Tinggal ini kalian urutkan ini. Misalkan 79 di sini berarti kan cuma ada satu. Histogram ya karena dia ngomongnya histogram, kotak mau nggak mau. Jangan sama warnanya. Nah, seperti ini. 888 ini kan hilang. Oke, 8 berapa itu? 8 itu. 89 ya. Oke, ini kurang pas ini Mas. Bisa nggak ya kita? Nggak bisa, nggak dapat ini. Oke, biasa adanya saja lah ya. Kata permisalan saja ya ini nanti kalian buat yang proper. Tapi ini saya pilih interval yang representatif. Ini adalah 9,8, kita punya 10 di sini. 10,6. Katakan seperti sisanya bisa diteruskan sendiri. Nah, 9,8 ada di sini. 9,8, 97 berarti ngikut yang sana. Jadi hanya ini 9,8 ada 2, 99 nggak ada ya.
Ada 2 seperti ini. Kemudian ya dan seterusnya ini ada 10 10 2 di situ. 10 ada 10 3 berarti ikut sana, ini 1 2 3 4. Nah, 4 di situ. 3 10 4 5 ada 2. Recording in progress. Sigma X-nya lah ya, katakanlah ini adalah si N ya. Tinggal kalian cuma saja itu berapa datanya. Ada 20 data kan itu. Dari 10,2, 11,9 dan seterusnya sampai itu 10,2. Standar deviasi saya kira kalian sudah familiar juga. Standar deviasi, standar deviation. Ini karena 20 itu pakai N ya. Ini kan jadinya si XI, I ya, I sampai N, kurangi ratanya, ini kuadratkan dulu, jadi sigma dibagi N. Saya kira seperti itu. Terus kalau bias ini dari definisi, kan bisa lihat definisi. Sebentar, ini kalau saya skip-nya mana? Kalau kalian lihat sisi, sorry, ini di yang ke screen share apa terlihatnya? Masih yang di PPT itu bukan? Iya Pak, masih soalnya masih di PPT. Masih di PPT ya, oke, sebentar ya. Pastikan dulu sih. Sensor. Static ya. Sudah standar. Dari ini ya. Precision. Akurasi. Ya precision betul. Accuracy itu sebentar. Saya mau definisikannya apa?
Oh, oke, oke. Oke, ya, tervalue dengan main ya. Oke, jadi kita balik ke yang tadi. Oke, Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi, semoga kalian masih ingat yang namanya bias itu adalah nilai benar selisih ya. Jadi nilai benar, nilai benar apa ya istilahnya? Si ini, mean ini, rata ini, dikurangi si nilai benarnya. Kalau presisi, itu definisinya adalah 3 kali standar deviasi. Semua angkanya sudah ada di situ. Akurasi itu adalah terlalu seperti itu. Kalau akurasi adalah si biasnya plus itu presisi. Dengan demikian ini tuh bermakna kalau dia mutlak. Presisi ini kan positif kan ya nanti. Jadi akurasinya ini ya kalau ini negatif kan problematik dia nanti. Positif dia. Presisi ya, saya kira seperti itu. Ada pertanyaan? Di situ ada kok di precision ability. Iya, iya betul. Di slide-nya ada kan, slide-nya beliau yang gambar itu ada apa namanya objek panah itu. Systematic error, bias, accuracy, dan precision. Dia pakai 3, ya error 3 sigma, ya itu precisionnya. Oke, ada pertanyaan? Ya jadi ya seperti ini soalnya. Selama saya kira kalau kalian latihan dari buku sudah, saya kira siap untuk UTS. Ini dari textbook semua ini. Oke, kalau gitu kita mungkin bisa lanjut yang berikutnya. Oh, bisa ini. Oke. Jadi ini harus slide. Oke, kita yang nomor 3.
Jadi jika diberikan data seperti ini, ada beberapa apa istilahnya pengukuran dengan mode tegangan yang berbeda, temperatur lingkungan yang berbeda. Jadi interferensinya berbeda, maknanya seperti itu. Bisa dimaknai seperti itu. Tiga kondisi, garis lurus ideal, kondisi 1, 2, 3. Yang A ini cukup, yang namanya garis lurus ideal, ya berarti si ini, saya gambar saja. Ini output-nya ya. Output, input. Dia di 0, 0 ada 4, 4, 6 di situ. Dikatakanlah 4, ini 6, tanggal demikian ya. Ini adalah apa itu? 28 ya. 28. Ini 20. Kita langsung saja 20. Garis lurus ideal. Ya berarti langsung saja linear. Dari ini inputnya adalah sampai 10 di situ. Yang pertama dia 0,4 kan ya, 0,4 sampai 10,20. 10,20 terus ini. Ya sudah, langsung saja garis lurus. Yang kedua adalah 28, yaitu di sini. Saja seperti ini. Yang ketiga 622. Ya kira-kira di sinilah ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya saya kira seperti itu saja. Ya, yang minta gambar kan ya, kalau baru yang B itu kalian ini slope-nya, gradiennya. Slope gradient. Jadi M1 langsung saja berarti berapa itu? Output 20-4 ya per 10-0 kan ya. Yang dua pun juga tekniknya sama. 28-4 10-0. Yang tiga juga sama saja. Seperti itu. Nah, kalau nonlinearitas kalian tinggal cek itu dia yang nonlinear di mana saja. Jadi idealnya 4, 10, 8. Ini salah satu saja ya. Jadi ada input, ada output. Yang satu ini output ideal. Output ideal. Effective physical deflection itu jadinya defleksi maksimumnya berapa? Inputnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yang satu ini adalah 4, 7, 1. Oh, ini satu lagi non-linearity ya. Linearitas. 4, 7, 1. Sebentar. Adalah 10,2. Kemudian 13,4.
16,720. Ini output idealnya kalau kalian punya, ini kan bisa hitung persamaan garisnya, misalkan saja ya. Jadi kalau ini kalau diteruskan, jadinya adalah 16 ya. Berapa itu? 1,6 ya. 1,6. Jadi 1,6, 10, 16. Oh ya benar. Jadi tinggal dikalikan 1,6 kalikan 2. Ditambah saja seperti itu. Jadi tetap ini 4. Ini 4. Kalau yang ini yang 2 ini berarti 4 plus 1,6 kali 2 dan seterusnya 4 plus 1,6 kali 4 dan seterusnya. Ini misalkan saja. Ini berarti kan 7,2 kalau yang ini. Yang ini berarti ditambah lagi 3,2. Jadinya ya kayak sorry. Ya 3,2 10,4 ditambah lagi 3,2 yaitu 3,2 lagi berarti 16,8, 3,2 lagi berarti 20 kan ya. Tinggal errornya berapa ini? 0,1, 0,2, 0,2, 0,1, 0. Yang max berapa? 0,2 kan? Si L gitu ya. Max adalah 0,2. Jadi kalau persentasenya terhadap FSD, jadi 0,2 per FSD-nya berapa? Deflection-nya adalah deflection output, yaitu 20 kurangi 4 kalikan 100%. Seperti itu. Saya kira cukup tidak rumit sepertinya. Kalkulasinya tidak rumit, memang tinggal ya kalian paham definisinya atau tidak, seperti itu saja. Silakan ya kalau ada pertanyaan diinterupsi saja. Sisanya ini kan bisa hitung untuk yang output 2, 3. Tentukan nilai itu pada model berikut. Supply. Tekanan lingkungan ya. Oke, kalau ini harus ada 2 di situ. Sebentar. KI itu interference dari modifying. Oh iya, oke. Oke, kira-kira seperti ini ya, yang ini. Karena ini nggak bisa di ini ternyata. Saya coret-coretnya di Zoom ini. Oke. Jadi yang ini standarnya adalah yang satu. Yang satu ini standarnya. Ini adalah standar acuan. Ya, jadi kita bandingkan efek tegangan itu kan berarti kan ya 1 sama 2 ini. Sorry. KI, KM, interference cuma naik. Oke. Ini nggak dapat ini nanti sebentar ya. Apain ya ini? Sebentar.
Ini ada modelnya yang static interference. Modelnya ya, ini voltage ini kan ya. Nah, contoh kalibrasi itu. Muncul soal ya. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Ini static characteristic. Oke, ya itu soalnya di situ. Oke. Oke. Dia minta K, oke. Oke, mungkin kita yang gampang-gampang saja dulu. Jangan, kemudian satu lagi yaitu si efek lingkungan ya, T lingkungan. Itu adalah 1 dibanding yang 3 kan ya. Oke, yang pertama adalah si K ini, kita punya K, kita punya KM, kita punya KI, modifying interference, sama A. K ini punyanya si acuan, reference-nya. Yang gampang ya, jadi si ini kita tinggal ngitung dari sini saja, si punyanya K itu kan slope-nya kan. Dengan demikian ini adalah si slope punyanya 1. Itu K-nya. Kemudian A-nya, ini A yang cukup gampang, ini adalah zero bias. Jadi saat inputnya 0. Inputnya 0. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita lihat dari 1 sampai 3 di sini. Satunya yang acuan adalah 4, yang 3 adalah 6 di sini. Jadi dapat diketahui A-nya adalah 2. Zero bias saat di inputnya 0. Jadi kita punya, ini sudah dapat, K-nya sudah dapat. Nah, tinggal ada KM sama KI. IMII itu ini harus kita IMII itu IM modifying interference ya, ini jadinya punyanya si apa itu namanya, gambarnya hilang lagi. Oke, gambarnya hilang lagi. Dari gambar, oke, sorry ya, mestinya dari gambar tadi itu gambarnya hilang. Oke, sebentar, mungkin dari gambar kita gambar ulang saja. Kira-kira tadi kan gambarnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang 1-2 kan ya. Nah, kalau kalian, ini kan I. Ini O. Nah, terlihat bahwa si I ini hanya punya K, slope-nya ya. Kenapa nggak bisa?
sorry. Pastinya dari sini tadi kita pertahankan. Oke, ini I, ini adalah O. Ini 4 ke sini. Ini adalah ini adalah 2. Oke, kita tahu bahwa di sini yang beda adalah slope-nya. Dengan demikian, si ini itu adalah K, yang si ini itu adalah K plus KM IM. Kalian tadi sudah bisa menghitung slope-nya. Jadi slope 2 itu adalah K plus KM IM. Slope yang 1 itu adalah K saja. IM-nya apa yang membedakan antara 1 dan 2? Yaitu si V-nya. IM ini adalah si V, suplai tegangan. Seperti itu. Jadi IM-nya adalah, saya kira IM ini 12 ya. Jadi KM-nya nanti bisa dihitung. Nah, satu lagi adalah si yang 3 ini. Yang 3 ini adalah seperti ini. Ya, kira-kira saja. Tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah si A-nya. Si zero bias-nya itu. Nah, sisanya adalah untuk mencari si ini. Si apa namanya? Si KI sama II ini. Maksudnya dia naiknya seberapa gitu. Nah, dalam kasus ini saya kira dia nggak ngefek itu yang ngefek nggak itu. Dicek saja berarti. Nanti setelah ini semua tahu angka-angkanya, kalian bisa menentukan si KI ini berapa. Jadi misalkan out yang 3 ya. Yang 3 pada posisi 10. Misalkan saja. Itu adalah K bla 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 ini semua. Jadi M2 kalikan I-nya yaitu 10. Plus A-nya ini adalah shifted di zero bias-nya berapa. Pergeseran di zero bias-nya berapa. Ini adalah A. Ya, A-nya tadi 2 kan ya. Dan ini adalah yang itu, si KI interference. Dan yang ini berarti 3 itu berapa? 24 ya. Kita bandingkan out yang 1. Out yang 1 sama, dia mirip. Jadi itu berarti K-nya ya, K-nya saja ya. Jadi M1, O2, sorry, O2, 10. Jadi di situ adalah M2 sama kan ya 10 plus 2. Ini kan sama, ini karakteristik ini adalah 20. Nah, ini nilainya berapa? Si 22 ini. Yang 22 sama dengan 22. Yang ini adalah 28. Ya, saya kira seperti itu. Ada pertanyaan? Maksudnya dipertahankan dulu ini sisi grafiknya. Silakan kalau pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. K-nya itu bukan yang dari ini ya, Pak, yang dari output ideal yang tadi ya, Pak? K saja, K yang mana? Iya, K yang mana? Iya, Pak, K yang saja, Pak. Iya, K yang saja dari ini. Dari si output 1 sebagai acuan. Oh, yang bukan ideal. Yang ideal itu? Iya, yang satu. ideal, betul. Ideal yang punyanya 1. Oh iya, Pak. Oke, kemudian kalau yang ini, K plus KMIM, itu adalah slope-nya punyanya si 2. Si 2 ini.
Ini kan bisa kita lihat yang beda adalah slope-nya kan ya. Si garis ini itu. Jadi si slope yang kedua itu maknanya interpretasinya adalah si K plus KMM. Kalau KI-nya kita hitung dari yang ini. Ya, K itu yang tadi, gradien ideal, ya betul. Pak, punten Iya. mau tanya. Ya, silakan. Yang jadi inputnya itu temperatur atau suplai tegangannya ya, Pak? Input ini ya, Oh, input di ini kasus bar ini. ini, pressure Oh, pressure. ini. Untuk yang IMII itu berarti yang mana, Pak? Nah, ini berarti kan perlu tadi kita tafsirkan dari si grafiknya ini. Kita lihat satunya yang ini kan ya, satu itu yang ini 1, ini 2, ini 3 kan ya, yang tengah 3. Nah, 1 dan 2 itu yang beda slope. Dengan demikian IM-nya ini punyanya yang 2. 2 dan 1 yang membedakan adalah tegangan. Jadi IM-nya punya tegangan gitu. IM KM-nya punya tegangan. Oke, Pak. Berarti Seperti yang di itu. output 2 dan 3 yang di pojok kanan atas harusnya 12 sama 10 ya, Pak. 12 sama 10. Yang Apanya? Sorry. Yang input apa itu? Yang di output ketiga kan ada angka 24, berarti itu seharusnya 10 atau gimana, Pak? Output ketiga ada angka? Yang M2 dikali 10 ditambah 2 plus KI Iya, kali 24. oh 24 ini ya. 24 ini Itu, punya yang ini temperatur. oh, temperatur. Berarti betul ya temperatur. Karena I-nya kan berarti kalau M-nya punyanya tegangan, berarti kan I-nya punya temperatur kan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Iya. Ya, karena ini soalnya dari textbook, jadi jawaban di atas itu bisa untuk menjawab yang bawah. Biasanya seperti itu, ada hubungannya. Jadi mestinya tadi dipertahankan ini ya, kalau ini ya seperti itu. Yang lain? Ada lagi? Kalau yang setelah kalian punya parameternya semua, tinggal dimasukin angka-angkanya. Itu. Jadi yang D, angka-angka dari D ketemu, tinggal substitusi biasa. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada, kita lihat yang nomor 4 seperti apa dia. Kan oh ini dynamics ya ini dynamics kan yang nomor 4 itu karakteristik dinamik. Sekarang potential. Oke, ini dari judulnya jelas bahwa dia ini dinamik. Dengan sensitivitas itu tiba-tiba termometer dipindahkan ke air dengan suhu, kemudian setelah 56 detik menunjukkan suhu 70, setelah ini menunjukkan suhu seperti itu. Sketsa respon. Ya namanya sketsa.
Ini T ya, respon dinamiknya itu, ini temperaturnya. Nah, di awalnya adalah T0, dia adalah 100 di sini. Kemudian ada 56, kira-kira setengahnya ya, 56, ini ada 100. Ya kan, sketsa saja, 56 itu ada di 70. 70 kira-kira di sini, terus ada itu 70 pasangnya 70. Ini random saja, sketsa saja ya, kalian nanti benerin sendiri. Jadi namanya sketsa ya tinggal ini, kita tahu bahwa oke, kurang bagus ini sketsanya, jauh ini. Dimana 100. Jadi kira-kira dia akan berperilaku seperti ini. Ini 0 di sini, kemudian dia di sini. Ya ini karena jelek ya sketsanya. Jelek ya sketsanya. Tapi kira-kira itulah. Jadi di sini dia kan eksponensial ini kan, eksponen ya, dia akan nanti kan super eksponensial itu yang akan turun itu sampai akhirnya dia ke sana. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dia estimasi konstanta waktu termometer dan tuliskan fungsi transfer, itu mau nggak mau kita balikan ke rumus yang pernah diturunkan waktu perkuliahan. Mungkin langsung saya snip saja. Pernah itu termometer. Oke, terhadap ini ya waktu ya. First order. Dia langsung pakai fungsi transfer dia. Oke. Jadi ya mau diturunkan ya itu. TF. Definisikan TF itu apa di situ? Fluid temperature. Oke, fluid. Oh, oke, fluid ya. Oke. Fluid temperature. Oke, sebentar. Tadi gimana? Sementara T adalah T. Saya ikut ini saja ya yang pernah dijelaskan ini, walaupun secara umum kalau mau pakai Newton cooling law ya tidak perlu ikut itu sih. Jadi kalau sketsanya adalah ini termometernya, termometernya, terus kita punya suhu fluidanya TF, fluida. Rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah tau di sini, D delta T dt plus seperti ini delta TF kan ya. Bisa kalian cek di slide-nya. Seperti itu rumusnya, delta T delta TF. Ya, seperti itu. Dengan demikian, si itu perlu kalian integralkan.
kan delta TF lagi. Delta TF fluida termometer ya. Sebentar. Pengpulnya nggak seperti ini soalnya. MC rate of increase. Delta TF, delta T. Sebentar, ini pakai apa itu? Fluid temperature. Sebentar. Kita pakai cooling jangan. Variabelnya seperti itu, nanti bingung nanti. Input output. Kan kalau di soalnya itu ya, di soalnya kan kalau itu kan tinggal kalian Laplace transform gitu. Sebentar ya. Saya skip yang ini saja dulu. Kalau yang fungsi transfernya kan tinggal ini semua di Laplace kan ya, fungsi transfer. Jadinya adalah delta T per delta TF. Itu adalah seperti ini kan ya. S+1. Oke, jadinya input output. Ya, output ini kan output per input. Kalau seperti diintegralkan sebentar, gimana ya? Soal diferensialnya. Kalau ini ya, yang atas itu kan bentuknya bisa kalian ubah menjadi delta TF min delta T kan ya. Kemudian aneh sih kalau seperti ini ada delta. Kalau kalian masih ingat, ini pernah ini di TPB kalkulus yang semester 2, ini kan seperti ini dia. Sepertau weight sepertau. Kalau beda ya. Tau DT kan ya. Ya kita ikut saja lah. Ini terus kalian integralkan ini. Tempatnya berapa itu? Itu diintegralkan di tau ln minus ya. Minus kan ya, minus ln dari itu kan delta T sama dengan ini diintegralkan adalah T tau seperti itu. Ini dievaluasi di T sama dengan 0, T sama dengan T. Ini berarti ini delta TF delta T 0. Ini seperti itu delta T. Nah, ini tinggal kalian, ini nanti dapat persamaannya. Setelah dapat persamaannya, nanti dicek, dimasukkan, dites saja. Saat T sekian, dia nilainya segitu-segitu. Jadi saat pertama kita definisikan delta TF itu kan fluida dikurangi si T kan ya. T kurangi T fluida. Fluidanya berapa itu? Fluidanya adalah 30 kan ya. T kurangi 30. Kalau delta T-nya adalah T kurangi 100 kan ya. T0-nya itu.
Jadi delta T0 ya 0. Dengan demikian delta T0 adalah ya 0, 100 gitu kan. Nah, dari sini nanti bisa dapat ini ya. Dari persamaan ini kalian tes dua titik ini, nanti bisa dapat tau-nya ini, konstanta waktu. Konstanta waktu. Seperti itu. Ini saya tekniknya saja ya, nanti sisanya kalian mestinya bisa ini. Estimasi waktu yang dibutuhkan agar kesalahan dinamik lebih kecil atau sama dengan 2%. Nah, kalau sudah ini 2% itu maksudnya T-nya ini sudah 2%. Dia 2% dari si true value-nya. Maksudnya apa? Kesalahan dinamik, sebentar. Kesalahan dinamik. Oh, ini ada transfer function itu. Ada halaman selanjutnya itu ada itu yang CE itu. Tinggal ini saja. Oke, sebentar ya. Supaya tepat definisinya, kesalahan dinamik. Sebentar, 2% itu 2% dari value. Sebentar ya. Saya pastikan dulu benar atau enggak. Atau step respon ada di situ. Right solution. Kesalahan mana nih? Kesalahan tidak ada ya, langsung ini ya. Nah, dynamic error. Oke, dynamic error. Delta I. Sebentar, kenapa delta I? Sebentar ya, saya ragu-ragu ini. Ya, saya kira, oh ya benar, nanti kan seperti itu. Oke, saya kira 2%-nya ini maksudnya terhadap true value-nya. Pastikan dulu. Ya 2%, ini yang C. Kesalahan 2%. Ini maksudnya terhadap true value-nya. Terhadap nilai benar. Yaitu 30 kan ya. 30 derajat Celcius. Nah, dari sini 2%-nya berapa? Jadi 2%. Jadi T yang masuk di situ. T yang masuk di situ adalah T apa ya? TX gitulah ya. Itu adalah 30 plus minus 2% dari 30 ini. Jadi 1,02 ya kali 30 ini. Jangan seperti ini. Jadi 2T TX-nya itu adalah 30 plus minus, bisa kalau seperti ini berarti kan dia di plus duluan turun. Karena turun kan berarti kan di atas dulu kan ya.
Ini adalah 2%, 2/100 kali 30. Ini T-nya nanti dapatnya berapa? Kalian balik ke persamaan, jadi dapat yang dari solusi ini. Dengan demikian nanti bisa dapat T waktunya untuk X berapa. Estimasi waktu ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Bisa dicek penurunannya, ada itu di slide-nya. Saya kira seperti ini. Tinggal ya tadi dimasukkan angkanya, nanti dapat taunya, konstanta waktunya. Gue mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan itu pada saat dimasukin kan ada dua ini Pak, ada dua T yang ada dua waktu yang ditahu 56 detik pada saat 56 detik sama 100 detik. Iya, betul. Apakah konstanta waktunya itu berbeda Pak atau bagaimana? Yang pada saat di B tadi soalnya. Sama harusnya. Mestinya sama, mestinya untuk mendapatkan tau ini perlu dua persamaan. Oh, iya. Saya belum hitung sih, tapi sepertinya ya biasanya soal itu nggak bohong. Jadi dua persamaan ini nanti bisa untuk menghitung si taunya. Kan nanti kan ada konstanta, jadi kan ada solusinya itu bentuknya kira-kira kan ada konstanta, biasanya kan A0 gitu kan atau apa. Terus ini E pangkat, mungkin E pangkat T per tau. Mungkin seperti ini, jadi kan kita punya dua variabel kan ini. Si amplitudo ini, si konstantanya ini, dan si taunya ini, si karakteristik dari persamaan diferensialnya. Jadi kita punya dua variabel tidak kita ketahui, kita perlu dua titik untuk mendapatkan si dua angka ini. Seperti itu. Oh, berarti fungsi transfernya yang tadi bisa ya ada gain-nya gitu ya, Pak? Fungsi transfernya tadi K-nya, Pak. Gain sebentar. Saya kira bukan gain ya itu. Beda lagi kalau itu. Oh iya, Pak. Sepertinya bukan gain. Jadi fungsi transfernya langsung saja seperti ini. Dari persamaan diferensial yang ini, kalau kita laplaskan kan dapatnya seperti ini kan. Itu sih. Mestinya bukan gain. Berarti nggak usah ada faktor gain. Iya. Sepertinya bukan gain itu. Saya kira bukan gain. Jadi langsung saja fungsi transfernya seperti ini. Dari si persamaan ya pendinginannya. Itu. Oke, yang lain silahkan. Nanti bisa di cross check lagi ya di textbooknya. Saya kira seperti ini, maksud soalnya seperti ini. Untuk detail hitungannya saya serahkan ke kalian. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut yang terakhir nomor 5. Sekalian saja. Voltmeter itu konstanta apa itu KS itu yang mana? Yang itu ya. Benar. Oke, kemudian untuk mengurangi perubahan KS. Komparator tegangan. Ini sepertinya sudah kan ya? Sudah pernah dibahas Pak ini kan ya? Yang 5 ini. Pak Dedi.
di perkuliahan. Saya kira sudah itu, jadi sekilas saja. Iya Pak, kemarin. Sudah kan ya? Sebentar. Mungkin ada yang salah. Saya kira sudah pernah dibahas beliau. Oke, dan yang itu, jadi fault-nya ada subtraction kan ya di sini, ini plus, ini minus, itu terus ada motor di situ, ada spring-nya, dan dia kalau sudah ini kan ada satu lagi kan yang si ini, yang transducer ini yang 100 volt erat, yang ini adalah si KS spring-nya, yang ini adalah si KM ya itu. Ini kan Newton meter per volt. Dengan demikian jadinya adalah torsi di situ Newton meter. Di sini dia menjadi rad per Newton meter. Perlu kita tambah ini supaya dia keluarnya jadinya rad kan. Di sini ini transducernya. Terus sebelum itu terus kita loopkan feedback gain-nya, amplifier, penguatan transducer. Ya nggak sih, ini si amplifier DC-nya itu. Terus kita ke sana ke reduksinya itu. High gain, ya. Seperti itu. Ya, ini kira-kira dari ini saja, apa namanya, analisis dimensi. Seperti itu. Dan teori memakai yang ini namanya kan closed loop feedback. Perubahan output jika KS bertambah, bertambah 6% pada sistem baru. Berubah-ubah modifikasi. Itu maksudnya seperti apa ya? Saya kurang paham itu. Konstanta pegas berubah-ubah, modifikasi, perubahan konstanta dan reduksi. Berapa perubahan jika KS pada sistem yang baru? Diapakan itu? Ada di bukan loading. Itu bukan. Kesalahan pengukuran dan sebentar, itu mana itu? Saya bahas itu. Statik atau di efek ya pengukuran ya. Ini kan ya pengukuran ini. Nah, reduksinya pakai itu mana dia? Ya, high gain negative feedback itu kan ya, yang ya error reduction teknik itu.
Oke. Wow, panjang banget ya. Jadi ada itu rumusnya di ini di with modifying input. Saya skip saja, langsung ke ininya saja, ke rumus akhirnya. K1, K2, K3, KA itu apa? VA. Oke. Kan kalau sebentar. Ya, kontrol kan belum dapat juga ya. KKA. Ya, beliau, oh KA ya, Haiken. Itu mana sih? Yang mana ya? Sebentar. Ini kayaknya motor spring ini. Spring. Oh, kebalik. Sorry, salah, kebalik. Bukan seperti ini. Transducernya dia springnya sudah ini, sorry, salah. Ya, pantesan aneh. maaf, salah. Terbalik. Ini adalah ratnya di sini, K-nya di sana. Mohon maaf. Ini adalah tidak ada di sini. Tapi gain-nya tadi ya, karena ini V di situ. Ini V, maka keluarnya di sini juga harus V. Jadi di sini adalah jadi sudah keluar rat di situ. Ini sudah springnya keluar rat. Ini ada si gain-nya, si K. Ini ada si motornya. Ini adalah si transducernya ya. V per rat. Persamaannya nanti kan T per V ini adalah si yang atas ini K KM KS per 1 plus K KM KS. Benar nggak itu? Iya, tidak dibahas di situ. Benar, Pak, benar. Iya kan, benar kan ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Hanya masalahnya adalah soalnya saja ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kalian ganti semua angkanya. Kayaknya ada efek transducer, Pak, yang di bawah. Transducer. Kita Iya. apa ya? Transducer itu KT gitu ya. KT. Di sini KT. Iya, Pak. Ya, seperti ini kan. Nanti ada angka-angkanya itu, jadi gain-nya 100, si M-nya itu mestinya dimensinya sudah benar semua. Itu 2, 10 pangkat min 1, KS-nya adalah 5, 10 pangkat ini. Terus 1 plus KS, KK-nya ini. Terus K, ikut saja di situ. Ikut saja di situ. KT-nya adalah si itu 100, itu 10 pangkat 2. Nah, saya kira maksudnya ini bertambah perubahan output jika KS bertambah ya, dia ngomong bertambah ya. Jadi KS yang baru tinggal ini KS lama ya, KS baru itu berarti tinggal ditambah saja 1,05 dari KS lama. Nanti kan dapat kan ya. Kita nanti bisa mencari V baru minus V lama. Nya seberapa? Saya kira seperti itu. Bukan V baru. Theta. V itu input. Theta baru dikurangi theta lama. Iya, dari sini nanti bisa dapat relasi yang baru kan.
dari ini relasi theta per V yang baru. Inputnya sama-sama saja, tetanya saja nanti yang beda. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Bentar, Ya. mau tanya. Yang 1,05 dari mana ya? Mungkin saya kelewat tadi. Ini statement ini. Oh, Jadi kan 1 plus 5% kan? oke. Kasih Kan Kak. ya? 1,05 kan? Ya, saya kira itu saja. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita tutup. Ini di Bentley ada semua mestinya. Ya, syukur-syukur kalau kalian bisa nemu solution manualnya. Saya kira semuanya ada di situ. Si soal-soalnya kelihatan kok ini snapshot-nya dari Bentley itu. Oke. Tidak ada lagi? Oke. Iya, mungkin seperti itu ya. Kalau ya bisa saja kalau mau UTS sekarang kan Jumat. Ya mungkin kalau yang penjelasan dari tadi yang masih ragu-ragu, masih aneh, mungkin Kamis kalau mau bisa lagi tutorial sejam itu untuk mereview yang ini. Ya kalau mau ya, kalau kalian perlu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, bisa kita akhiri tutorial malam ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.